menurutku tuh kayak kita harus lulus 3,5 tahun, 4 tahun itu juga nggak akan jadi jaminan juga. Tapi kalau semisal kita bisa melatih beberapa skill kita, entah itu nanti apa yang kita fokusin, itu malah justru yang membuat kita itu jadi ada brandingnya besok. Itu justru yang menurutku bakal ke bawah sampai lulus. Di sana kayak ngerasain jadi apa ya? Jadi orang kaya ya. Jadi tiba-tiba kaya gitu ya. Jadi di sana kan aku emang dari timku emang nginepnya di apartemen ya, salah satu apartemen di dekat KLCC, jadi di Kuala Lumpur Convention Center, karena emang itu salah satu apa ya, tempat terdekat yang enak lah buat kita tinggali biar bisa akses ke sana tuh mudah kan. Halo guys, welcome back to Civil Talks, podcast yang akan membahas dunia teknik sipil dari berbagai sisi. Nah, perkenalkan, aku Rifki dari Teknik Sipil 2024. Di sini aku nggak sendiri nih, ada rekanku yaitu. Halo semuanya, aku Luna dari Teknik Sipil 2024 juga. Nah, sesuai tema hari ini yaitu Berani berkarya, berprestasi di usia muda. Hari ini kita kedatangan dua sosok inspiratif nih dari Teknik Sipil Undip. Yang pertama, beliau merupakan mahasiswa semester 5 di Teknik Sipil Universitas Diponegoro yang baru saja menyabet medali emas di World Young Inventors Exhibition 2025 di Kuala Lumpur dan juga mendapat Special Award dari Korea Invention Promotion Association. Nah, untuk narasumber kedua kita nggak kalah keren nih, sama-sama mahasiswa semester 5. Aktif di berbagai organisasi, kemudian juga pernah juara di Project Tender Competition Nasional, dan kini menjabat sebagai Senator Fakultas Teknik. Mari kita sambut Mas Dipta dan Mas Haidar. Mungkin dari Mas Dipta dulu bisa perkenalan diri, terus nama, angkatan, dan... Oke, dari aku deh. Oke, selamat sore semuanya. Mungkin selamat sore ya buat di sini, tapi mungkin ditayangkan nanti berbeda ya. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Dipta Taufik Ramadan. Saya dari Teknik Sipil 2023. Di sini sebagai apa ya? Sebagai pembicara yang diundang sama Civil Talk ya, yang ditemani sama Mas Haidar juga. Nah, nanti di sini memang mau sharing aja sih lebihan gitu. Mungkin dari Mas Haidar perkenalan. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama aku Muhammad Haidar Ali, biasa dipanggil Haidar. Saya sebenarnya juga dari angkatan 2023. Sebenarnya kalau saya pribadi di sini cuma nemenin Mas Dipta sih, karena kan yang jadi topik pembicaraan di Civil Talk ini kan dari Mas Dipta sendiri. Jadi nanti untuk menggali informasi dan lain sebagainya bisa kita bareng-bareng lah Mas Dipta nanti yang jadi pembicara utama. Kalau saya nanti ya nambah-nambahin aja gitu sih. Enggak sih, Mas Haidar tetap nanti ada cerita-cerita unik lah, inspiratif gitu, yang bisa di-highlight nanti. Oke, mungkin kita boleh mulai bincang-bincang aja kali nih Mas. Opening dulu ya. Oke. Kan Mas Dipta dan Mas Haidar kan sekarang mahasiswa semester 5 nih. Pasti lagi sibuk-sibuknya juga kan. Mungkin boleh diceritain kesibukannya apa, ngapain aja. Mas Haidar, Dari mau Mas jawab dulu? Dipta dulu ya. Oke, dari aku dulu ya. Oke, terima kasih Luna untuk pertanyaannya. Jadi untuk kesibukan aku di semester 5 ini sebenarnya nggak terlalu sibuk sih, sok sibuk aja sebenarnya, karena emang untuk aku ngerasa semester 5 ini tuh kayak lebih longgar aja gitu kesannya, karena emang praktikum cuma satu juga, nggak banyak lah. Paling sibuknya di akademik kayak tugas dan sebagainya. Kemudian ada mungkin sedikit lomba lah, kayak lomba paper, dan mungkin di organisasi ada di Kasak. Dan kalau FSC mungkin nggak terlalu sibuk ya, karena emang cuman staf ahli, jadi paling cuman monitoring doang dari progres teman-teman gitu di FST. Mungkin selebihnya lebih ke sibuk di urusan di rumah ya, kayak mungkin sama keluarga, acara keluarga dan sebagainya. Mungkin apalagi ya, kayaknya itu sih, nggak ada yang lain, nggak sibuk banget sih sebenarnya. Lebih ke santai tapi teratur lah, lebih teratur. Kalau dari Mas Haidar nih, kesibukan utamanya sekarang mungkin di organisasi atau perannya Mas Haidar sebagai Senator Fakultas Teknik gitu Mas? Oke, kalau misal dari saya pribadi untuk saat ini sih nggak yang sesibuk-sibuk dulu, karena di bulan-bulan ini juga aku pribadi udah mutusin buat keluar dari senator,
Karena kan kemarin sempat jadi senator ya, walaupun ikut beberapa lomba, tapi alhamdulillah sekarang udah bisa keluar, terus jadi lebih bisa fokus lah dari hal akademik, terus kalau misal nanti ada event-event lomba dan lain sebagainya bisa ikut. Kalau misal untuk kegiatan-kegiatan yang lain, mungkin di sekitar lingkungan sih. Aku kan untuk masalah tinggal kan mungkin agak beda ya, nggak yang seperti teman-teman yang lain yang tinggalnya di kos. Aku ada di lingkungan pesantren, jadi di situ udah ada kayak semacam organisasi sendiri juga yang benar-benar mengurusi dari pihak pondok pesantren itu sendiri. Gitu sih sebenarnya. Nah, untuk Mas Haidar dan Mas Dipta juga deh, gimana sih awalnya bisa ikut kompetisi nasional dan internasional sampai akhirnya bisa ngeraih juara? Mungkin boleh diceritain. Siapa dulu nih? Mas Dipta dulu. Oke, mungkin buat cerita awal ya sebelum masuk lomba. Sebenarnya dari dulu ya, dari pas awal masuk teknik sipil Undip, sebenarnya kan dulu ada di PKM Pendidikan juga udah ada kayak roadmap gitu ya. Mahasiswa mau kemana arahnya, atau mau lomba, mau organisasi dan sebagainya. Dulu di roadmap itu aku udah menulis sih kayak misal rencana lomba mau semester berapa. Buat seingatku ya, dulu aku mau ngerencanain lomba itu di semester 5 atau 6 gitu ya, karena emang mau lebih mempersiapkan dulu apa yang bisa dipakai buat lomba nanti. Tapi berarti lomba kemarin ya bahasanya. Buat lomba kemarin sebenarnya karena emang bukan inisiasi dari aku sendiri sih, emang ada ajakan dari teman-temanku di FST, ya lebih jelasnya alumni FST sih, kayak udah teman-teman yang udah nggak ikut FST, cuman masih koordinasi gitulah, masih ada obrolan gitu, circle lah, kayak masih ngobrol gitu. Waktu itu ada temanku yang dari teknik lingkungan, dari angkatan 22 tekling, itu ngajakin buat lomba ke Malaysia. Buat lombanya emang waktu itu emang udah dicarain kalau emang lingkupnya di inovasi gitu, inovasi keteknikan lah yang mau kita bawa gitu. Nah, kebetulan waktu itu emang dari tema yang kita bawakan itu membutuhkan anak-anak dari teknik sipil atau arsitektur lah, yang di lingkup itu, lingkup konstruksi, lingkup transport dan sebagainya. Nah, karena ada tema itu, waktu itu sebetulnya aku dapat rekomendasi dari cutting 22 sipil Mas Yoso, Ahmad Yoso Adinegoro. Waktu itu emang yang mengajukan rekomendasi buat namaku buat ikut ke teman-teman tim itu, dari teman tekling itu, karena Mas Yoso kan juga FST juga dulunya. Jadi emang diajakin dari teman tekling sih sebenarnya kalau itu. Kemudian untuk timku sebenarnya nggak dari tekling aja, tapi emang kebetulan karena konsepnya emang lebih ke teknik, jadi kita menggait semua teknik lah kalau bisa semua. Jadi emang kebutuhan kita waktu itu juga ada dari pertama teknik lingkungan ada 4 orang, kemudian ada teknik elektro karena kita butuh sesuai dengan apa yang kita butuhkan buat inovasi yang kita bawa gitu. Kemudian ada arsitektur juga, jadi 7 orang total, 4 tekling, 1 sipil, 1 arsi dan 1 elektro gitu. Buat awal ikut lomba sebenarnya karena ajakan teman-teman itu sih. Dan emang dari aku sendiri kayak melihat pandangan teman-teman dari timku kayaknya cocok lah buat kita berjalan ke depan, buat mau mengambil resiko itu sih. Itu kalau dari aku buat awal ikut lomba kemarin. Nah, kalau lomba sampai Kuala Lumpur gitu dibayarin gak sih Mas sama kampus? Kalau lomba dari yang itu ya di Kuala Lumpur itu sebetulnya emang ada sponsor ya, karena dari kami emang itu kan sebenarnya lombanya timeline-nya tuh di 29 Mei sampai 31 Mei, ya 1 Juni lah. Tapi dari kami emang mempersiapkan dari lama, jadi emang kita udah nge-submit abstrak dan sebagainya tuh kayaknya bulan Januari atau Februari range itu. Terus baru setelah itu kita nyusun sponsor dan sebagainya, proposal, karena emang kita tahu ya, karena buat di lomba di luar negeri nggak cuman mental ya, tapi emang dana yang besar harus disiapkan. Nah, waktu itu emang dari kami, jadi emang bagi tugas, ada yang fokus ke inovasi yang kita bawa, ya kayak prototipe, mungkin inovasi kita dan sebagainya. Kemudian ada yang emang fokus buat ngurusin administrasi, dan ada yang sponsor juga. Cuman buat pengajuan sponsor itu emang kita dari banyak referensi, jadi emang semuanya nyari gitu. Dari teman-teman cutting sipil, dari semuanya lah berusaha. Nah, waktu itu kalau dari aku buat dana ke sana itu emang dapat sponsor dari
beberapa perusahaan, ada 4 perusahaan. Kemudian dari kampus itu dapat dari dana WCU atau World Class University. Itu emang sistematikanya ya kita mengajukan ke Undip tapi lewat FT gitu. Jadi emang ada syarat-syaratnya. Selain itu ada ya dari kayak sumbangan dari kayak dosen pembimbing dan sebagainya sih. Dan kemudian emang dari dana pribadi juga keluar juga buat kita ikut lomba ke Malai gitu. Mungkin itu sih buat jawab dibiayain sama kampus atau enggak, ya dibiayain, cuman emang nggak bisa menutup semuanya kalau dari kampus. Jadi emang kita butuh sponsor dari luar juga. Terutama dari perusahaan-perusahaan yang kita kayak ya kita amati bisa lah ngasih uang gitu buat kami berangkat ke sana gitu. Karena butuh banyak biaya buat akomodasi, buat biaya makan, buat biaya ya lain sebagainya lah. Biaya oleh-oleh kan juga butuh ya. Nah, itu sih. Oke, mungkin itu sih dari aku buat jawab itu. Kalau dari Mas Haidar nih, kan apa bisa ikut National Project Tender Competition itu pengalamannya gimana Mas dari lomba itu? Dari awal ya? Iya, boleh. Oke. Kalau pertama kali aku mengikuti lomba tender tuh sebenarnya dulu asal pilih temen sih, tim kelompok. Tapi jujur ya, awal mau ikut lomba tuh aku mikirnya kayaknya aku lebih bisa kedorong terus bisa lebih berkembang sama teman-teman yang sekiranya itu pinter gitu. Pertama kali aku mikirnya gitu. Cuma pas di sisi waktu yang lain, aku sempat mikir bahwa pintar itu nggak jadi jaminan bahwa kita itu akan jadi salah satu tonggak buat kita menang di dalam berbagai perlombaan gitu. Jadi aku mikir bahwa yang penting itu kita bisa klop sama tim kita bisa jaga komunikasi, terus kita bisa saling kerjasama. Bagi aku 2 komponen itu yang harus dipegang dulu. Makanya dulu aku pas pertama kali ngajak itu ya aku terus sama Kiku, terus sama Krisbon, bukan yang benar-benar pure dari anak-anak kelas A gitu, dari anak-anak SNBP, SNBT enggak. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama ya orang yang nggak bisa gitu. Terus kita mencoba buat ikut lomba tender. Dulu pertama di Civil Week di UNS. Itu benar-benar ajang pertama yang buat kita menjadi salah satu ajang buat kita belajar gitu. Dulu pertama kali ikut lomba juga bingung gitu. Kita mulai dari mana sih? Gitu. Tapi dari sebelum kita ikut lomba itu kami memutuskan buat lomba tender itu juga ada alasannya. Karena bagi kami tender itu kan salah satu kayak ajang kompetisi ya. Ajang kompetisi yang besok kalau di dunia proyek itu benar-benar butuh gitu loh. Proyek nggak akan berjalan kalau nggak ada tender gitu. Logikanya kan gitu. Makanya mengapa aku sama timku itu berani dan mau mengikuti lomba tender ini, karena bagi kami itu pandangannya mau ke arah situ gitu. Nah terus pas mengikuti lomba di Civil Week itu jujur ya itu benar-benar masa-masa yang nggak bisa, masa-masa yang bingung, kita nggak tahu arahnya mau bagaimana dan sebagainya gitu. Kita benar-benar kayak lihat masteran gitu. Kan udah ada yang pernah lomba nih. Kayaknya di tahun 2018 pernah ada yang menang. Nah, kita lihat masteran di situ, kita belajar, kita menggali informasi. Kalau dari harapan sih tetap ada pada waktu itu. Mau menang juara 1, juara 2, juara 3 pasti ada. Cuma kita juga agak sadar diri lah. Tapi tetap harapan itu harus kita tanamin biar kita itu tetap semangat gitu loh buat jalanin prosesnya. Nah, pas ngalamin proses itu sempat sih suatu ketika tuh aku Krisbon sama Kiku kita bener-bener pure 1 minggu nginep di kosnya Kiku. Kita tidur bareng, makan bareng, terus kalau mandi ya nggak bareng ya. Jangan itu nggak bagus ya. Cuma bener-bener pure dari segi kehidupan kita bener-bener di situ. Di samping ada hal yang lebih urgent juga. Kan aku pas waktu mengikuti kegiatan lomba itu kan di semester 3. Baru ada RLL, bangsanya praktikum-praktikum kayak Mektan itu kan benar-benar yang menguras banyak tenaga tuh. RLL tuh yang benar-benar nguras. Nah ya kita yang penting gimana caranya komunikasi tetap jalan sampai benar-benar ya kita hidup bareng gitu 1 minggu buat ngerjain proyek itu. Dan alhamdulillah sih dengan bantuan Dosbing Pak Huda juga kita bisa nyelesain dokumen itu. Nah, dari dokumen awal kita lomba itu justru yang menjadi salah satu pelajaran penting bagi kita, bagi kami gitu ya. Jadi pas kemarin mau liburan ada lomba lagi di
CIVES, PNJ, NPTC ya, National Project Tender Competition. Nah itu kita nyoba apply lagi. Nah, dan alhamdulillahnya itu kan proses buat kegiatan lomba ini pas waktu liburan. Jadi benar-benar aku sama temanku tuh bisa lebih fokus, terus bisa banyak belajar lah di situ, bisa ngerjain dengan baik. Dan juga jujur nih, aku sama temanku tuh menang lomba ini bukan bukan hanya pur dari kita, tapi ada beberapa pihak terkait yang benar-benar bantu gitu. Kayak Mas Jaka yang dari angkatan 22, terus ada Mas Afrizal dari arsitek. Itu yang benar-benar pandai dalam memainkan harga itu orang. Terus sama Mas Ferdi yang dia pegang dokumen. Nah, aku jujur belajar dari 3 orang itu, aku sama temanku. Jadi kalau kalau dikatakan aku menang karena kelompokku doang, enggak. Tapi ada beberapa elemen di belakangku yang ikut bantu, ikut support. Ya walaupun ngajarinnya cuma gini, Mas ini gimana sih? Coba nonton YouTube ini. Ending-endingnya kita yang belajar gitu. Tapi kan seenggak-enggaknya mereka tahu jalan. Jadi kita nggak salah jalan gitu loh. Biar mau melangkah ke depan. Gitu sih. Oke, berarti kayak orang-orang pintar itu bukan jaminan ya Mas ya. Jadi kita harus cari rekan yang mau belajar bareng. Ya kalau menurutku gitu. Soalnya kalau menurutku tuh yang penting komunikasi sama kerja sama tim. Kalau kita mau menang lomba, apapun ya lombanya, itu pasti ada salah satu yang, atau mungkin salah 2 lah ya, yang bisa jadi kita korbanin. Soalnya ya kita harus berani mengambil risiko itu. Kan setiap orang itu kan diciptakan beda-beda ya kapasitasnya. Makanya kan kita mau fokus kemana arahnya ya, itu tergantung sama diri kita sendiri gitu. Kalau menurutku tuh kayak kita harus lulus 3,5 tahun, 4 tahun, itu juga nggak akan jadi jaminan juga. Tapi kalau semisal kita bisa melatih beberapa skill kita, entah itu nanti apa yang kita fokusin, itu malah justru yang membuat kita itu jadi ada brandingnya besok. Itu justru yang menurutku bakal ke bawah sampai lulus. Itu sih. Kalau tantangan terbesarnya apa sih Mas selama persiapan atau mungkin sama kompetisinya? Mas Dita dulu aja. Boleh. Mas Ida dulu lah tantangannya, Pak. Ya, Mas. Oke, untuk jawab tantangan ya buat lomba. Sebenarnya tantangannya sangat banyak yang aku alami kemarin waktu itu. Yang pertama tantangan yang aku hadapin itu waktu itu manajemen waktu sih. Manajemen waktu saat itu emang sangat sangat mengganggu lah ya buat aku di akademik, karena emang waktu itu aku kan juga salah satu mahasiswa yang rumahnya di Semarang, jadi aku harus laju, jadi emang nggak bisa sampai malam banget gitu. Jadi kadang kita kalau mau rapat buat ngediskusiin inovasi yang mau kita bawa itu kadang bertabrakan atau misal harus begadang lah buat, jadi emang harus ngeganggu waktuku. Nah, di situ emang menjadi problem buat aku sih. Tapi setelah berangsur, maksudnya bertambah hari dan sebagainya, itu kayak makin belajar, kayak emang harus ada yang dikorbanin gitu ya. Misal nanti kayak ya udah tidur, berarti biasanya kan tidur orangnya agak tepat waktu. Biasanya misal di sebelum jam 12 dari tidur, tapi waktu lomba itu emang kadang pulang jam 1, jam 2 itu kayak ya udah jadi resiko gitu. Kemudian yang kedua tantangannya? Yang kedua tantangannya tuh lebih ke tadi sih, sponsor itu. Sponsor emang menjadi tantangan besar buat kami, karena emang tanpa sponsor kita gak akan bisa berangkat ke Malai. Waktu itu buat sponsor emang problem besar, karena di bulan kita kan berangkat di 29 Mei itu udah mulai, kita berangkat di 27 Mei. Waktu itu di bulan April tuh kayaknya kita sponsor baru masuk 1 atau berapa gitu. Jadi emang banyak sponsor yang kita ajukan tuh belum di-apply atau belum di-ACC. Jadi waktu itu emang sangat kondisinya sangat mengkhawatirkan sih. Kita berpikir kita bisa berangkat apa enggak gitu loh. Takutnya kita udah bikin inovasi yang maksudnya udah bagus banget, udah kayak mengorbankan waktu dan sebagainya. Ternyata dana yang kita punya itu nggak bisa buat kita berangkat ke sana. Jadi akhirnya ya udah kita berusaha buat mengajukan semakin banyak buat sampai ke Kalimantan dan sebagainya, ke perusahaan-perusahaan kayak Pupuk Kaltim dan sebagainya itu lewat kantor pos. Jadi emang kita siang-siang ke kantor pos buat ngajuin surat proposal, karena emang kebanyakan dari sponsor yang kita ajukan tuh emang nggak bisa kalau kita lewat email, tapi kita harus mengajukan lewat kantor pos gitu. Itu salah satu tantangan yang
buat kita apa ya, buat kita susah sih waktu itu. Tapi alhamdulillah dari situ kita belajar buat, waktu itu pasrah sih kita belajarnya, kayak ya udahlah nunggu aja, kalau emang dapet ya alhamdulillah, kalau nggak dapet ya udah kita nggak jadi berangkat gitu. Tapi alhamdulillahnya setelah beberapa minggu itu sebelum kita berangkat, kita dapat apa ya, dapat ACC dari mereka, dapat email gitu kalau kita di ACC. Jadi kita langsung buru-buru nih nyiapin proposal, karena kan buat di proposal itu ada MOU ya. Jadi dari kita sama perusahaan yang kita apply itu ada perjanjian apa yang kita mau bawakan buat ngesponsorin mereka di lomba itu. Jadi kayak kita nyiapin kaos, nyiapin banner, nyiapin ya kayak aksesoris dan sebagainya lah buat kita kesana, buat kita promosi perusahaan mereka juga. Kemudian yang ketiga itu tantangannya emang apa ya, di inovasi kita sih. Kadang inovasi yang kita mau bikin waktu itu pertama kali tuh kayak emang banyak hambatan, karena yang mau kita bawakan tuh dari skill kita belum mencukupi gitu loh. Yang kita mau pengen tuh kayaknya caranya gimana sih ini, kayaknya kita susah buat ke arah sana gitu. Kita pengennya ke situ, emang kita udah punya visi ke arah oh kita mau buat ini, cuman dari kita bingung buatnya gimana sih ini. Kayak dari aku kan dari sipil, jadi aku emang fokus megang inovasi nih yang aku bawa. Kemudian ada temanku yang dari elektro, itu emang megang inovasi di bidang dia gitu. Jadi susahnya kita ngegabungin atau ngeintegrasiin dari inovasi kita yang mau kita bawa ke sana. Nah waktu itu ya karena susah itu, kita ya udahlah, kita riset, kita tanya, misal kita sering ketemu lah malam, kita mau diskusi mau arahnya kemana nih yang mau kita bawa. Terus akhirnya karena aku waktu itu kan fokus di apa ya, PCPS namanya, jadi kayak permeable concrete pavement, jadi kayak paving berpori gitu, poros. Akhirnya di situ kita juga mengalami kendala kayak gimana sih caranya paving yang kita buat ini bisa sesuai harapan kita gitu loh. Jadi akhirnya kayak kita sampai ke tempat-tempat pembuatan paving dan sebenarnya buat minta rekomendasi dan riset buat kita penelitian juga, percobaan di sana juga. Nah kemudian baru bisa kita ngeintegrasiin sama bidang-bidang fokusan lain gitu, supaya jadi satu apa ya, satu produk yang emang bisa kita bawa ke sana buat kita pamerin di inovasi itu. Yang ketiga emang itu sih apa kendalanya, buat tantangannya. Terus buat tantangan berikutnya emang ya lumrah lah di bidang lomba yang secara tim, jadi emang kayak komunikasi, kadang ada problem tim itu udah biasa. Jadi kayak kita ya adalah itu wajar, kalau profesional di lomba kita harus apa ya, saling menguatkan, saling kayak sadar diri dan evaluasi lah masing-masing, supaya apa yang kita udah susun dari awal nih bisa kita akhirin nanti sampai akhir, sampai finish gitu, gak sekedar kita kumpul kita itu tapi nggak ada hasilnya gitu. Jadi di situ sih buat tantangannya. Kemudian apa lagi ya tantangannya, mungkin itu sih kalau yang aku alami ya. Mungkin tantangan yang lain mungkin yang dari internal kayak ekspektasi dari nanti orang lain dan sebagainya tuh ya, itu mungkin buat tantangan buat aku sendiri. Jadi emang ya dari aku karena juga belum banyak pengalaman dan skill, jadi emang aku pikirnya yang penting aku nyoba dulu supaya bisa dapat pengalaman baru, dapat teman baru, dapat relasi baru. Meskipun nanti nggak juara ataupun nggak dapat apa-apa, tapi setidaknya aku dapat pengalaman, dapat skill baru di situ. Jadi itu salah satu modal atau motivasi yang buat aku bisa berjalan terus meskipun banyak tantangan di situ gitu sih. Mungkin itu dari aku buat mengenai jawaban tantangan tadi. Oke, berarti di balik kayak udah suksesnya Mas Dipta di Kuala Lumpur gitu kan, tetap ada tantangan-tantangan yang udah Mas Dipta lalui gitu kan. Yes. Ini memang belum sukses sih, masih terus berjalan lah buat apa ya, memberikan apa ya, inovasi-inovasi baru sih buat ya khususnya buat tim aku sendiri sih. Kayak pengennya kita mau ngembangin lagi, karena sebenarnya dari salah satu pihak sponsor yang kita dapat itu dari PLN ya. Dari PLN tuh mereka mengajukan material, salah satu material yang dari mereka tuh meminta kita buat diteliti lebih lanjut apakah bisa nih diterapin buat inovasi yang kita bawa di WYE waktu itu. Nah itu salah satu motivasi terbesar dari kami biar apa ya, biar kami terus berjalan ke depannya. Tapi untuk saat ini masih belum ada obrolan lagi dari PLN, kita masih nunggu konfirm lagi. Buat material sih kayaknya udah dikirim ke salah satu temanku. Jadi ya semoga harapannya dari aku
inovasi yang kita bawa ini bisa apa ya? Nantinya bisa kita bener-bener implementasiin gitu ya ya khususnya di lingkup kita lah di Semarang ataupun di Indonesia ini supaya apa ya menjadi kebanggaan buat kami juga nanti ke depannya gitu. Ya itu harapan aku sih. Tapi buat apa ya dari segi realistis ya kita realistis aja kalau misal nanti emang ya inovasi kita sampai di situ berarti kita emang harus bergerak ke apa ya ke inovasi-inovasi lain yang harus kita bawa ke depannya gitu. Mungkin itu sih dari tantangan itu. Berarti yang tim Mas Dipta kemarin itu nggak berhenti cukup di lomba kemarin. Terus sekarang tuh kayak udah ada rencana mau ikut event selanjutnya atau selain yang PLN tadi itu, Mas? Kalau mengenai lanjutan ya dari kami sebenarnya emang ada rencana buat ikut inovasi atau lomba lagi. Cuman karena kebentur ini karena timku juga kebanyakan angkatannya juga bukan angkatan 23 ya, jadi kebanyakan angkatan 22, jadi emang kebentur kesibukan masing-masing, kayak misal ada yang udah ngurus TA-nya, kemudian masih ngurus KP dan sebagainya. Tapi harapannya sih dari aku emang kalau bisa ada waktu dan ada obrolan lagi kita mau nyoba lomba lagi sih. Siapa tahu dari inovasi yang kita bawa dan kita kembangin, kemudian kita berikan inovasi lebih baik lagi, ya tadi bisa diterapin gitu inovasi yang kita bawa gitu. Harapannya itu sih. Kalau dari Mas Haidar nih, dan sekarang tantangan terbesarnya Mas Haidar bagi waktu kan sebagai mahasiswa pasti kuliah di teknik sipil itu juga padat, terus selain itu juga ikut organisasi, terus selain itu Mas Haidar juga ikut lomba tender pas saat itu apa Mas tantangan terbesar dalam bagi waktunya gitu. Oke. Kalau tantangan dari aku sih, jujur waktu, sama kayak Dipta tadi ya. Waktu itu emang nggak bisa dibohongin dan nggak bisa kita akalin sih itu. Benar-benar ada hal yang harus kita korbanin. Jadi, pas waktu ikut lomba tuh, jujur alhamdulillah sih ya, teman-temanku yang benar-benar ada di sampingku itu support gitu. Jadi, aku pribadi kayak nggak terlalu terbebani gitu akan hal apa yang aku lakukan gitu pas waktu itu. Terus kalau tantangan dari aku selama lomba, ini habis dari Civil Week ya, di PNJ kemarin, di Cifest NPTC ya, National Project Tender Invitation. Nah itu, jujur, aku baru dikasih tahu sih, sama 3 tentorku itu. Dari Mas Jaka, Mas Afrizal, sama si Mas Ferdi. Kalau mau menang itu harus pakai BIM gitu katanya. Kalau cuma sekedar kita main harga doang, terus kita dokumen mungkin dari metode pelaksanaan dan inovasi mungkin ada, kalau kita nggak pakai inovasi BIM, itu juga bakal ngaruh di nilainya. Makanya pas waktu itu aku disuruh megang. Itu benar-benar first time banget di PNJ. Aku megang BIM, disuruh ngerealisasikan BIM itu sampai 7D, sampai Trimble Connect. Pakai aplikasi Trimble Connect. Itu benar-benar aku banyak belajar di situ. Itu benar-benar tricky, soalnya kita itu lomba di tanggal 20 Juni kalau nggak salah. 20 Juni itu kita udah apply, terus di tanggal 21 Juli kita itu harus ngumpulin proposal. Nah, itu kan benar-benar cuma 1 bulan nih. Padahal aku benar-benar pure belum pernah belajar. Jadi ya belajar sambil lomba gitu aja lah. Jadi benar-benar nguras waktu, nguras tenaga. Karena aku pribadi nggak hanya modeling, tapi juga ngitung beberapa volume yang nggak bisa dimodeling gitu di BIM itu sendiri. Jadi yang paling penting sih banyak belajar di situ sih aku. Gitu sih kalau tantangannya kalau kemarin. Kalau untuk pengalaman menurut Mas, ada nggak pengalaman yang berkesan banget Pas lombanya itu? pas lomba? Tidur seminggu. Pengalaman yang berkesannya gimana nih? Yang Iya. baik apa yang buruk nih? Iya, dua-duanya boleh. Bebas. Kalau yang buruk, ini yang dari Civil Week dulu ya. Dulu pas tidur 1 minggu di kosnya Kiku, itu sampai bener-bener aku sama Chris Bon tuh dimarahin, diomelin sama ibu kosnya. Bukan ibu kos sih, nenek kos ya. Sama nenek kosnya tuh opah ya. Opah kosnya dimarahin bener-bener tuh. Kalian di sini 1 minggu, kemarin saya lihat masih saja tidur di sini. Itu bener-bener nyesek sih. Sampai Kiku tuh ngomel-ngomel sendiri tuh di kamar. Oh, gila tuh ibu kosnya dan sebagainya. Gitulah intinya. Tapi itu justru
pengalaman yang sangat berharga itu jadi kesan tersendiri sih pas waktu kita berproses ya. Kalau pas waktu di PNJ, kalau apa namanya hal yang berkesan ya, PNJ itu mungkin kita nemuin teman baru sih di sana. Ada yang namanya kalau nggak salah Intan. Nah itu benar-benar dia orangnya baik, terus benar-benar bisa ngarahin gitu ya. Gitu sih. Terus selain itu kalau kesan dari aku pribadi, jujur ya ini, aku kayak ngerasa lomba itu kayak jadi orang kaya gitu. Ini beneran kok. Kita gunain dana FT kan, tapi pas waktu 3 hari di sana tuh bener-bener ngasain kayak kita tuh kayak jadi orang kaya beneran. Soalnya kita apa-apa di hotel gitu loh. Kita apa-apa di hotel, terus kayak kehidupan di situ gitu, bener-bener pure. Itu jadi kesan dan juga pengalaman sih. Pengalamanku ya, kalau dari pengalaman buat lomba di Malaysia tuh ya nggak nyangka aja sih, dari aku kayak nyangka bisa apa ya, menginjakan kaki di apa ya, negara orang gitu ya, karena sejujurnya aku emang belum pernah ke luar negeri, jadi emang kehidupannya paling di Semarang aja gitu, paling di Pulau Jawa, belum pernah juga ke luar Pulau Jawa. Jadi kayak nggak nyangka aja bisa berangkat ke Malaysia, kemudian kayak membawa nama tim, nama kampus, dan dapat teman-teman baru gitu ya, yang sangat suportif, sangat membantu, sangat mengarahkan buat mau gimana sih kita di sana itu. Dan fun fact juga dari salah satu tim aku tuh, dari tackling, ada satu orang yang emang pernah ikut juga ke Malaysia dan waktu itu juga dapat gold juga, dan itu salah satu motivasiku buat aku bisa berangkat ke sana sih. Dan salah satu temanku itu emang sangat mengarahkan gitu ya, karena emang beliau namanya Mas Rozan tuh emang udah punya pengalaman buat lomba inovasi, lomba banyak lah, dan udah pernah berangkat ke Malaysia juga. Kemudian juga aku sama kayak Eder sih, di sana kayak ngerasain jadi apa ya, jadi orang kaya ya. Jadi king, tiba-tiba kaya gitu ya. Jadi di sana kan aku emang dari timku emang nginepnya di apartemen ya, salah satu apartemen di dekat KLCC, jadi di Kuala Lumpur Convention Center, karena emang itu salah satu tempat terdekat yang enak lah buat kita tinggali, biar bisa akses ke sana tuh mudah, karena waktu itu aku ke tempat aku lomba atau di eventnya itu harus jalan kaki. Jadi kayak kita harus meminimalisir pengeluaran sih waktu itu, karena emang dana yang kita dapat juga mungkin agak aja lah, kayak bahasa orang Jawa itu kayak nerepes gitu ya, nipis. Jadi kayak emang kita harus bisa manage dengan baik. Tapi aku ngerasain di apartemen waktu itu kayak sangat nyaman gitu ya. Kayak teman-temanku yang di Semarang ini lagi pada kuliah, aku kayak di sana lebih santai, lebih enjoy, tapi ya tetap pikiran karena harus nyiapin prototipe, nyiapin lomba-lomba yang mau kita kita presentasiin gitu di event itu. Tapi emang kesan di sana kesannya sangat homey gitu, sangat harmonis lah di timku. Jadi kayak di sana kita enjoy renang di apartemen, terus kayak nanti malam kayak kita meeting atau kayak diskusi buat besok gitu. Jadi kayak emang bener-bener pengalaman baru, dan itu pengalaman yang sangat berharga, dan pengalaman itu kayaknya nggak akan pernah aku lupain nanti, karena emang sebagai salah satu modalku buat bisa terus melangkah tuh di lomba itu sih, sebagai lomba yang yang bakal aku inget selalu, karena emang tim-timku juga solid, sangat sportif, dan kemudian sangat sangat memberikan kenangan manis sih, kayak lagunya lagunya Slang ya, kayak lagunya Slang, kayak memberikan kenangan manis buat aku, buat saat ini sampai kedepannya kayaknya nggak pernah aku lupain gitu sih, buat pengalaman itu sih. Terus buat pengalaman juga, pengalaman aku buat di bandara kayak naik pesawat tuh sangat berkesan ya, karena sejujurnya dari aku sendiri bang belum pernah naik pesawat, itu sangat memalukan ya ini, belum pernah naik pesawat, jadi agak serem-serem dikit lah. Tapi pas udah ngalamin kayak kita take off, kita landing, kayak oh ternyata naik pesawat kayak gini, jadi kayak oh ternyata biasa aja sih, kayak cuman ya emang kesannya emang kayak kita lihat view dari pesawat, terus kayak kita di bandara antri rame-rame ngobrol sambil ngomongin inovasi, sambil ngomongin lomba, sambil cerita-cerita lucu lah, itu sangat berkesan dan jadi kenangan manis lah buat aku gitu, buat pengalaman lomba di Malaysia itu. Berarti emang banyak banget ya Mas, kayak pengalaman barunya. Iya, pengalaman baru, sangat-sangat baru sih, sangat
saat baru dan berkesan ya. Iya. Kalau yang aku rasain gitu, dari mulai awal kita ketemu kayak belum kenal ya, mungkin ada beberapa yang kenal, cuman emang kayak mungkin bersinggungan aja gitu di luar. Tapi waktu itu kita bisa ketemu ngobrol bareng, terus ngobrolnya nggak sekedar ngobrol yang omong kosong, tapi emang benar-benar buat apa ya? Ada arahnya lah, ngobrolnya kayak ada target. Dari situ sampai pulang ke Semarang lagi, sampai sekarang pun kita masih kontek-kontekan, dan saat ini juga aku masih lomba juga sama temanku, salah dua dari timku saat ini juga masih lomba sama aku gitu. Jadi emang ke bawah sampai sekarang jadi kenangan, jadi memori yang bagus gitu buat aku gitu. Sebenarnya ini insight yang bagus banget sih buat orang-orang kayak aku, orang-orang yang takut ikut lomba, ikut nyoba hal-hal baru. Mungkin Mas Haidar atau Mas Sipta ada kayak pesan nggak sih buat orang-orang yang takut gagal, yang malu nyoba gitu? Dari Haidar. Jadi kan aku dari Haidar aja. Ya. Boleh. Nanti Tips, dia banyak tips kok. Tipsnya dia kayak lebih manjur gitu. tips sama. Kalau pesan ya, kalau pesan dari aku pribadi yang bagi teman-teman yang mungkin takut lomba, berani dulu. Pertama nekat sih. Soalnya gini, Betul. kalau kita mau approve, ya kita mau prof itu harus ada sesuatu yang harus kita hadapi gitu loh. Jadi entah itu tantangannya apapun harus kita siap dulu. Kita harus nekat lah modelnya gitu. Walaupun nanti mungkin pas di jalan, pas kita mau ikut lomba dan lain sebagainya, mungkin yang dikhawatirkan anak-anak sipil nih ya. Jadi waktunya terganggu, organisasinya mungkin gak optimal dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu jujur kalau dari aku tetap dikembalikan ke masing-masing aja sih. Cuma kalau memang mau ikut lomba, kalau pesan dari aku, jangan takut sih. Yang penting berani mencoba dulu. Terus yang kedua, apapun nanti resikonya, itu nggak usah takut. Wah, misal gini, aku takut kalau semisal besok lulusnya nggak 4 tahun pas. Nanti kerjanya jadi sulit gitu dan lain sebagainya. Janganlah, jangan berpikiran sampai ke situ, itu bullshit kalau menurutku. Jadi mending lebih fokusin bagaimana ningkatin skill gitu loh. Jadi kira-kira nanti kamu lulus mau bawa apa sih buat lingkungan di sekitar, buat di negara kita itu buat apa, mau bawain apa sih gitu. Kalau kita hanya bermodal lulus ijazah tanpa ada skill kan juga sama aja. Mending nggak usah ada ijazah tapi kita punya skill. Logikanya kan gitu. Nah, kalau dari aku sih gitu. Jadi nggak usah takut, cobalah apa yang sekiranya ingin kamu tekuni, itu yang harus ditargetin sih. Kalau aku itu. Mungkin ada tambahan dari Dipta sih. Ya mungkin kalau dari aku buat tips and trick ya buat lomba. Yang pertama saya sama kayak Mas Haidar sih tadi, kayak harus nekat ya. Kalau dari aku sendiri emang jujur aku dari awal lomba itu emang sangat kosong ya, nggak punya skill apa-apa. Ya mungkin punya skill tapi dikit, 5% gitu ya skill yang bisa aku terapin di lomba itu. Dan emang insight-insight tentang lomba tuh emang sangat minim gitu ya. Jadi emang aku harus, waktu itu pengalamanku aku harus berani buat keluar dari zona nyaman sih. Karena waktu itu aku dari SMA waktu itu kan SMK ya. Jadi di SMK tuh juga aku kurang aktif gitu ya di lingkungan sekolah. Tapi emang dari aku sendiri emang ada keinginan buat ikut lomba ke depannya. Nah, di kuliah itu aku emang ngeplot pengennya lomba di semester 5, 6 tadi yang udah aku sampein. Nah, ternyata dari itu aku ternyata ada momen kesempatan diajakin buat lomba. Nah, itu salah satu tips and trick dari aku. Kalau aku dari itu nekat sama kayak Eder. Jadi kayak keluar dari zona nyaman lah. Nggak apa ya? Nggak modal apa-apa sih sebenarnya. Kayak ya udah gas dulu lah gitu. Kalau aku yang pertama tipsnya. Yang kedua manajemen waktu sama persiapan skill sih. Jadi emang kayak tadi tantangannya manajemen waktu sangat mengganggu kuliah. Kemudian ada organisasi. Jadi emang kita harus bisa ngeseimbangin apa yang kita jalani gitu. Jadi kayak misal ada organisasi, jadi tetap harus tanggung jawab, tetap menjalankan yang udah menjadi konsekuensinya gitu ya. Kemudian untuk akademik juga jangan sampai ditinggalkan lah, karena itu sangat penting. Sebenarnya kayak Mas Haidar tadi, jangan terpaku sama lulus 4 tahun ataupun lulus lama gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi punya skill gitu ya. Akademik tetap jalan, meskipun lulus lah lebih dikit, yang penting nggak sampai DO ya. Gitu ya. Yang penting nggak sampai DO, tapi kita punya skill, punya apa yang kita bawa ke depannya gitu di dunia kerja. Jadi emang manajemen waktu itu sangat penting. Kemudian skill tadi,
karena tanpa skill ya kita nggak akan apa ya, nggak akan bisa menjalankan proses lomba itu. Terlebih lagi saat proses lomba itu juga kita harus berani belajar gitu, belajar hal baru ya tentunya. Iya, Karena emang di lomba yang aku alamin emang banyak apa ya, banyak kasus-kasus yang aku hadapin tuh nggak sesuai dengan aku yang pelajarin di kampus gitu. Jadi emang kita harus bisa improve, bisa menyesuaikan kondisi yang ada, dan apa ya, harus bisa beradaptasi dengan cepat sih. Jadi kayak kita misal 2 hari besok kita harus butuh inovasi ini, jadi kayak kita udah harus diskusi, udah harus riset lah, kayak riset, kita harus analisis dan sebagainya. Itu sih buat triks kedua. Buat triks ketiga tuh apa ya, lebih ke partner sih. Jadi saat lomba emang partner itu sangat penting. Dari aku sendiri ngalamin kalau ya pernah lomba dulu dan sebagainya tuh kayak dapet partner yang mungkin kurang cocok atau mungkin kurang klop lah. Ya sebenarnya bisa diklopin, cuman emang karena waktu dan sebagainya itu sangat apa ya, menekan atau pressure buat kita, jadi akhirnya kita nggak bisa menyelesaikan lomba gitu ya. Dan dari situ sebelum lomba emang dari tawaran atau ajakan emang aku harus mengamati tim-timku tuh nanti bagaimana gitu loh. Apakah bisa kita berjalan bareng atau kayaknya kita bakal berhenti di tengah jalan nih. Jadi kayak harus mengamati dulu tim yang akan kita kita barengin buat proses kita ke depan. Kalau menurutku ya, buat tim itu yang terpenting bisa klop sih, bisa berkoordinasi, dan yang terpenting tadi komunikasi dan saling percaya. Karena menurutku kalau misal kita dapat tim yang pintar semua tapi kita nggak ada saling percaya ataupun nggak ada komitmen gitu ya, nantinya bakalan di tengah jalan tuh kayak ya inovasi yang kita bawa justru malah lebih ke arah pribadi gitu. Jadi kayak misal ego masing-masing gitu loh, jadi nggak akan mencapai target yang kita inginkan sih. Karena menurutku yang terpenting, meskipun tim kita bodoh semua ataupun mungkin tim kita nggak nggak se-OP itulah, nggak se-OP itu, tapi kita bisa koordinasi, bisa saling evaluasi dan saling memberikan masukan atau motivasi, itu nantinya inovasi atau lomba yang kita bawa tuh kayak lebih terkesan dan akan mencapai target yang lebih baik gitu, yang aku alamin gitu. Kemarin dari tim-timku tuh kayaknya emang masih banyak pada belajar juga, jadi emang dari situ kita saling belajar, saling nguatin lah, kalau bahasa Jawa ini saling nguati koncone gitu ya. Kayak saling motivasi, saling memberikan masukan, oh ini kurang, ini kayaknya masih bisa dimaksimalin nih di sini. Jadi dari situ emang bisa bisa membuat kita saling percaya sih untuk kita terus berjalan buat nyelesain lomba itu. Terus apa lagi buat itu ya, tips and trick ya, kalau yang terakhir ya emang dari aku yang terpenting doa dan restu orang tua waktu itu kayak sangat membantu aku sejujurnya. Karena emang sebelum lomba waktu itu emang dari aku sendiri, karena emang itu salah satu yang lomba aku alamin dan itu sangat berat menurutku ya. Jadi sebelum lomba aku kayak bilang orang tua apakah disetujui buat ikut lomba itu gitu ya, buat nge-ACC dari ajakan itu. Karena emang di lomba itu nantinya bakal ngeluarin dana, jadi kita harus siap resiko sponsor, resiko waktu dan sebagainya. Makanya dari situ aku minta doa restu sama orang tua aku biar supaya nantinya buat keperjalanan ini bisa bisa dipermudah gitu, dilancarkan. Itu mungkin tips and trick yang jarang kita sorot atau jarang kita highlight, tapi ternyata itu yang membawa kita buat berjalan ke depan gitu. Nah, aku juga ngerasa dari situ, dari kayak minta restu orang tua, minta support teman-teman sama lingkungan terdekat lah, itu ternyata sangat membawa aku buat bisa terus berjalan ke depannya sih, buat di lomba itu sampai bisa mendarat di KLIA di Kuala Lumpur International Airport dan bisa menginjakan kaki di KLCC yang tidak aku sangka gitu ya, yang biasanya aku tinggalnya cuma di Semarang, paling bolak-balik di Tembalang Genuk, tapi bisa menginjakan kaki di sana udah sangat bersyukur sih, udah bisa dapet relasi baru, skill baru, kemudian bisa ngelihat gedung-gedung tinggi di sana, pengalaman baru. Itu sangat berkesan bagi aku. Dan ternyata poin keempat tadi, tips and trick itu sangat membawa membawa semangat buat aku ke sana gitu. Mungkin itu sih tips and trick 4 poin tadi dari aku. Oke, terima kasih dari Mas Haidar sama Mas Dipta, sangat luar biasa itu tips and tricknya. Kenapa mereka bisa sampai seperti ini? Mungkin semoga dari
motivasi Mas Dipta dan Mas Haidar bisa memacu semangat para teknik sipil muda agar bisa mengikuti jejak dari Mas Dipta dan Mas Haidar. Nggak kerasa nih Mas, ini kita mau mengakhiri sesi podcast ini, tapi mungkin sebelum kita akhiri, ada closing statement nggak dari Mas Dipta sama Mas Haidar? Dari Dipta dulu. Boleh. Belum nyiapin sih sebenarnya. Nggak ada closing ya. Apa ya? Ada aja ya udah, aku dulu nih. Mas Haidar dulu. Ya kalau dari aku pribadi, kalau kita di dalam proses menempuh pendidikan ya, lomba ini kan juga termasuk proses menempuh pendidikan ya. Jadi hal yang pertama yang harus ada 3 poin yang harus kita benar-benar jadi komponen biar bisa apa yang kita capai itu benar-benar bisa kita raih. Yang pertama itu adalah diri kita. Jadi bagaimanapun nanti segala masalah apapun tetap diri kita yang bakal ngalamin. Terus yang kedua, jangan lupakan orang tua, apalagi doa orang tua itu benar-benar mandi. Kalau menurutku ya, mandi itu terijabah, manjur gitu. Terus yang ketiga itu adalah guru kita. Nah ini penting nih, 3 komponen ini penting dan tidak bisa kita lepaskan buat kita nggapai suatu kesuksesan gitu. Kalau salah satu saja ada yang hilang, ya udah, maka jangan harap sukses itu bakal ada di dalam diri kalian gitu sih. Kalau dari aku gitu. Kalau dari aku ya closing statement, kalau dari aku yang terpenting buat diri kita masing-masing yang di sini mungkin buat belajar bareng juga, sharing juga. Kalau dari aku apa yang kita bawa yang terpenting itu ada 3. Yang pertama tuh ada fokus, kemudian yang kedua konsistensi, yang ketiga berdoa. Itu buat lomba. Kemudian buat secara poin-poin plus-plus yang lain dari aku sendiri yang aku alamin itu jangan lupa kita terus belajar ya buat ngembangin skill. Kemudian relasi jangan sampai putus, jangan lupakan mentor-mentor kita, jangan malu bertanya, dan apabila emang kita ada suatu yang masih kurang ataupun yang masih bisa dievaluasi, terus ada masukan dari orang lain, harus diterima sih. Itu sangat membantu kita buat berkembang ke depannya. Jadi emang 3 hal yang terpenting tadi, dan plus-plusnya itu yang semoga bisa menjadi salah satu senjata buat kita biar bisa terus berkembang ke depannya gitu ya. Fokus, konsistensi, dan berdoa. Dan sama kayak Haidar juga, plus-plusnya juga jangan sampai ya lupa sama orang tua sih, itu yang penting sih, karena salah satu support aku buat lomba itu ya keluarga, kemudian teman-teman dekat dan mentor-mentor aku. Jadi kayak banyak kating-kating dari sipil juga yang memberikan motivasi buat aku biar terus berjalan ke depannya, kayak tadi yang udah disebutin sama Mas Haidar, Mas Jaka, Mas Re, dan sebagainya, banyak banget lah. Terus dari luar sipil dan mungkin di luar Undip atau yang punya kenangan buat kita, itu menjadi motivasi buat kita terus berjalan ke depannya sih. Itu mungkin closing statement, jangan takut keluar dari zona nyaman. Benar, itu sih. Oke, keren banget tadi pesan-pesannya yang udah disampaikan sama Mas Haidar dan juga Mas Dipta. Semoga bisa memotivasi para pendengar Civil Talks. Lalu terima kasih Mas kepada Mas Dipta dan Mas Haidar yang sudah meluangkan waktunya dan mau bercerita di Civil Talks pada kali ini. Oke, mungkin dari aku sama Haidar juga ngucapin terima kasih banyak kepada Civil Talks, khususnya buat Humas EMS ya. Kemudian buat EMS Undip juga udah memberikan kesempatan buat kami bercerita lah, meskipun kita anggapannya belum menginspirasi ya, masih nol lah, masih tahap belajar juga. Jadi dari kami ngucapin terima kasih banyak, bisa duduk di sini bareng sama Rifki dan Luna, bisa saling sharing ya, belajar bareng ya, biar kita saling berkembang ke depannya. Dan harapannya juga dari Teknik Sipil Undip semakin berkembang ke depannya, bisa makin banyak prestasi yang kita raih, lomba-lomba ke depannya. Semoga alumni dari Sipil Undip ini nantinya juga membawa perubahan ya, khususnya buat negara kita Indonesia yang emang lagi banyak problem sih. Kita nanti dikat ya gak? Oke, mungkin terima kasih banyak, dan mohon maaf juga dari kami kalau ada salah kata ataupun ucapan yang mungkin agak menyinggung ataupun sebagainya gitu. Terima kasih banyak ada Civil Talk. Dan tentunya terima kasih banyak untuk Civilians yang udah setia dengerin obrolan seru kita pada hari ini. Sampai di sini dulu Civil Talks kali ini. Jangan lupa tungguin episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.